Tak terasa sudah 8 bulan saya menggunakan Xiaomi 13T dan alhamdulillah masih bertahan sampai saat ini, meskipun hanya sebagai second daily driver. Setelah pemakaian sehari-hari, ternyata fitur kameranya itu emang unik dan aman banget buat kebutuhan saya yang hobi traveling, terutama saat ke wahana air. Apalagi sebagai rocker, jika saya sedang di kereta dan tidak bisa menggunakan HP utama karena operatornya lemot atau baterainya lowbat, saya tinggal switch ke 13T dengan operator berbeda yang lebih lancar. Jadi emang 13T masih sangat berat untuk dilepaskan. Lalu bagaimana kondisi terakhir HP Xiaomi 13T yang saya pakai sampai saat ini? Seperti apa kondisi fisiknya? Gimana kameranya? Apakah berembun? Baterai health-nya tinggal berapa persen, kemudian IP ratingnya masih berfungsi apa tidak, dan kondisi layarnya seperti apa, serta kondisi lainnya. Yuk, tonton terus videonya sampai habis. Warna bodi HP-nya masih sangat bagus, tidak ada noda dan kusam, karena selalu saya pakaikan case bawaan. Malahan case-nya yang sudah menguning. Namun sayang HP saya ini pernah terjatuh saat saya merekam video pakai one hand karena kaki tersandung. Yang lebih disayangkan lagi, saat itu case-nya lagi dicopot. Akhirnya bezelnya pun muncul dent, terkena benturan jalan, dan layar di bagian bezel bawah kirinya retak seperti ini ya, karena tidak dikasih pelindung layar. Kejadian ini cukup membuat saya sedih karena pasti nilainya menjadi turun. Tapi alhamdulillah saya cek untuk kaca kamera, layar utama, dan fungsi-fungsi lainnya masih aman semuanya. Yang bikin saya takjub dari HP ini adalah meskipun layarnya sudah retak, tapi IP68-nya masih berfungsi dengan baik dan normal. Saya langsung tes di kolam renang atau sungai kecil. Dengan mata air alami super jernih, HP-nya tetap bisa diajak main dalam air. Ambil foto dan rekam video, hasilnya tetap jernih. Keluar masuk air dalam waktu yang cukup lama pun gak ada masalah karena tidak ada sedikit pun air yang masuk, apalagi berembun. Lalu kok bisa ya? Mungkin karena kunci dari HP ber-IP68 itu biasanya terletak pada backdoornya. Selama backdoornya rapat di semua sisinya, maka layar retak pun tak jadi masalah. Hal ini udah pernah saya alami juga pada HP dulu lama saya, yaitu Samsung S7 Edge. Meskipun retak kaca depan belakangnya, tapi IP68-nya masih bandel karena backdoornya sangat melekat kuat dan sempurna meski udah beberapa tahun usianya. Jadi mengenai bodi, meskipun sudah ada dent di bezel dan sedikit retak di layar bagian bawahnya, tapi saya masih bisa menerima dengan lega karena tidak ada sedikit pun fungsi yang berkurang. Layarnya masih sangat tajam, tidak ada green line, dan tidak ada shadow. Masih nyaman dilihat dan digunakan, tinggal dikasih tempel glass aja layarnya, nanti juga bakal terlihat seperti bagus lagi. Terus gimana dengan speakernya? Aman-aman saja kok sampai saat ini. Kalau suaranya jadi kecil atau ngerebek setelah dipakai bermain air, itu adalah hal yang normal. Semua HP ber-IP68 pasti gitu. Nanti juga dalam hitungan jam atau hari suaranya akan kembali normal. Yang penting jangan dimasukkan ke dalam air laut, air berkimia atau berkapuri tinggi, tapi bermainlah di mata air alami. Untuk kualitas kamera, hasil foto dan video tidak ada yang berubah, masih terlihat bagus seperti di awal beli. Warna hasil fotonya masih khas Leica, apalagi bokehnya bikin nendang.
Terus ketajaman dan kestabilan videonya masih tetap terjaga, kecuali di kondisi cahaya kurang, maka jitternya agak terasa ya. Sekarang yang di sini sih. Oh gitu. Ya semua sini kakaknya pengen sini. Lagi. Jadi tidak ada bug sedikit pun di HP saya karena OS dan patch-nya belum saya update sama sekali dari awal beli. Kalau dilihat ini OS-nya masih 13, MIUI-nya 14.0.2 dengan patch di versi 1 Agustus 2023. Terus apakah kaca kameranya pernah berembun? Jawabannya pasti iya. Pernah 2 kali. Itu pun cuma sebentar dalam hitungan detik. Habis itu hilang sendiri atau otomatis tanpa ada treatment khusus. Mungkin penyebabnya saat panas berlebih di HP setelah merekam video, terus tiba-tiba HP-nya berada di tempat yang cuacanya sangat dingin, sehingga terjadilah kondensasi atau ngembun. Untuk baterai, itu waktu standby Xiaomi 13 ini masih bisa dikatakan cukup awet, karena bisa bertahan sampai seharian lebih. Tapi jika dipakai secara intens, kualitas baterainya saya akui emang semakin berkurang. Yang awalnya itu SOT bisa tembus 4-5 jam tergantung jenis pemakaian, sekarang SOT-nya hanya bisa 3-4 jam. Padahal battery saver sudah diaktifkan. Ternyata saya cek di aplikasi Battery Health di IQ Battery ya, itu untuk baterai health-nya sudah mencapai 92% atau turun ya, menjadi 4581 mAh. Tapi itu enggak masalah sih, mengingat ngecasnya juga cepat banget. Pakai charger bawaan 67 watt cuma butuh waktu 40 menit. Charger 33 watt butuh waktu 50 menit, penuh 1 jam 10 menit kalau menggunakan charger 25 watt. Ya, jadi itulah hasil pengalaman saya bersama Xiaomi 13T selama 8 bulan. Masih sangat nyaman, masih sangat bagus, masih sangat value for money. Untuk barunya itu ternyata semakin naik, kayak harga rumah. Bahkan ada yang jual bekasnya itu seharga barunya. Gokil abis ya. Entah karena memang kualitas produksinya tidak banyak, atau mungkin saking banyaknya peminat Xiaomi 13T sampai akhirnya masuk ke dalam golongan HP goib. Jadi kesimpulannya, jual atau tahan? Coba teman-teman komentar di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.